Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi rasulullah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata'in. Rabbi srohli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur serta Ibu-ibu Dharma Wanita Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan, sahabat surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dalam kesempatan di bulan suci Ramadan ini, insya Allah kita memasuki 10 hari ketiga. Marilah kita merenung sejenak bersama untuk mengambil hikmah dari kalamullah yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ibadi yaqulul lati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan dan menyampaikan perkataan yang paling benar, perkataan yang paling baik. Sesungguhnya setan menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ibu-ibu Dharma Wanita Kantor Kementerian Agama Sahabat Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan moral apa yang bisa kita ambil hikmah dari kalamullah yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 53 tersebut? Jika kita kaitkan dengan topik yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini tentang pinter bersosial media, atau lebih kuatnya bagaimana kita harus cerdas dalam bersosial media. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama yang saya hormati, cerdas bersosial dalam bermedia artinya bagaimana cara kita harus berkomunikasi, bagaimana cara kita harus berinteraksi, bagaimana cara kita harus berselancar dalam kehidupan bermasyarakat di dunia maya, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas melalui jejaring sosial. Media adalah salah satu alat untuk mempermudah dan mengakses segala informasi secara global melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu, kita diwajibkan menyeimbangkan secara cerdas emosional maupun secara cerdas intelektual dalam pemanfaatannya yang tanpa dibatasi oleh waktu dan ruang. Perkembangan teknologi yang semakin pesat sangat memberikan kemudahan kepada kita dalam mengakses segala informasi dari berbagai penjuru. Keberadaan media sosial pun tidak bisa terlepas dari segala sisi kehidupan masa kini. Bagaimana mengelolanya agar ruang-ruang privasi tetap terjaga dari fitnah dan tidak bebas dikonsumsi oleh publik. Keberadaan media sosial sebagai pengikat tali silaturahmi perlu lebih ditingkatkan esensinya. Agar apa? Agar kita senantiasa tidak lepas kendali dalam mengeluarkan opini. Disinilah Islam sebagai agama selamat, aslama yuslimu islaman, yang dapat menuntun umatnya, umat Islam, untuk selalu mengutamakan berbuat dan berkata baik dalam setiap sisi kehidupan. Ada batasan-batasan bagi umatnya, bagi umat Islam dalam menggunakan media sosial secara bijak, agar kita lebih bijak dalam menyampaikan
semua bentuk informasi. Islam tidak memiliki pandangan anti mainstream atau menolak perkembangan yang lagi ngetren atau yang lagi viral dengan perkembangan teknologi. Justru Islam mendukung dengan tetap memperhatikan etika yang mengawal moral, yang mengawal akhlak pada jalur yang benar sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut ada beberapa etika yang harus diperhatikan dalam menggunakan jejaring sosial. Yang pertama, jadikanlah jejaring sosial atau media sosial itu sebagai sarana untuk menebar kebaikan. Artinya apa? Ketika menulis dan kemudian mempostingnya melalui teknologi jejaring sosial, media apa yang ditebarkan harus produktif. Artinya orang lain yang membacanya bisa menghasilkan sesuatu yang positif dan menginspirasi serta manfaat, dan tentunya seperti yang saya katakan barusan, berdampak positif. Bahkan informasi yang tersebar di media sosial kadangkala sedikit banyak mendeskripsikan kejernihan akhlak penulisnya. Ladang pahala justru akan mengalir ibu-ibu apabila setiap hal yang kita beritakan bernuansa, berhasanah, ya, Islam, dan menebar faedah serta menebar kebaikan layaknya seekor lebah yang hanya akan mencari madu. Oleh karenanya, ketika kita memperoleh informasi, kita harus lebih hati-hati dan menyampaikan tulisan yang kita peroleh dari informasi itu, ya, kita juga harus waspada sehingga tidak akan menimbulkan fitnah dan perselisihan. Etika bersosial media yang kedua, mengingat hisab atas segala perbuatan sehingga bisa menjadi filter, bisa menjadi penyaring. Oleh karenanya, setiap apa yang akan kita sampaikan akan ada hari di akhir ujung, akan ada hari di akhir ujung kehidupan kita. Paling tidak bisa menjadi alat pengontrol utama, sehingga hisab ini pun semestinya bisa kita pegang saat menggunakan media sosial. Karena apa yang kita lakukan dengan media sosial juga akan menjadi catatan amal yang dapat dipertanggungjawabkan kelak di kemudian hari. Itulah yang mungkin etika yang kedua yang harus kita perhatikan. Kita lanjutkan etika bersosial media yang ketiga, lakukan cross check ya sebelum kita berpendapat. Lakukan cross check, kontrol terlebih dahulu sebelum kita bertabayun. Apalagi berita yang ditampilkan hanya untuk mencari popularitas atau hanya untuk memperbanyak like dari pembaca tanpa mengindahkan kebenaran, bahkan fitnah yang akan ditimbulkan. Hal ini bisa menjadi awal kesalahpahaman. Fenomena jemari berbicara yaitu menjadi kebiasaan untuk asal share tanpa mencari kebenaran beritanya kerap kali terjadi, seringkali terjadi. Berita hoax tersebar karena andil kedua jemari kita. Untuk itulah mencari kebenaran menjadi hal yang wajib sebelum kita menyebarkannya. Apalagi sudah dikatakan di dalam penjelasan awal tadi dalam surat Al-Isra, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik, mengucapkan perkataan yang benar. Perkataan dan ucapan yang benar di era kekinian, di era teknologi zaman sekarang bukanlah hanya melalui lisan saja, tapi sudah melalui jemari-jemari kita, melalui dua jemari kita. Oleh karenanya, marilah kita sama-sama memanfaatkan sosial media itu secara cerdas, sehingga pemanfaatannya
ya bisa berdampak positif ya bagi masyarakat luas umumnya. Yang keempat, etika yang keempat adalah CCTV, bahwa di kedua bahu kita ada CCTV. Kita merasa selalu diawasi oleh malaikat utusan Allah di bahu kanan dan kiri kita. Semestinya menjadikan tubuh dan akal pemikiran kita berpikir sebelum melakukan tindakan. Pengawasan 24 jam semasa detak jantung masih berdebar bukanlah cukup untuk menjadi pengendali setiap perbuatan. Begitu pula dengan aktivitas di jejaring sosial, like, komen, atau share, kita akan disaksikan oleh CCTV kita yang langsung ditugaskan oleh Allah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kelima adalah ruang keikhlasan tanpa mengumbar riya. Misi atau niat hanya terjadi satu arah, yaitu kejujuran hati kepada sang pemilik. Ibu-ibu, kita tidak bisa melihat apalagi memberikan penilaian terhadap niat seseorang. Tetaplah misi untuk memanen kelimpahan pahala tanpa berharap pujian yang melambungkan popularitas. Hal ini akan menjadi hal yang mendasari kita untuk terus melakukan segala hal yang positif. Dengan tetap memperhatikan kelima etika dalam menggunakan media sosial, diharapkan persaudaraan akan terjadi walaupun hanya di dunia maya. Tali silaturahmi tetap terjalin dan manfaat perkembangan teknologi sebagai sarana pengkaji ilmu pun dapat terwujud. Mari jaga etika sebagai predikat muslimah yang terpuji dalam bermedia sosial. Ibu-ibu akan menjadi orang-orang yang cerdas dalam bersosial media sesuai dengan syariat agama. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama sahabat surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat khusus untuk pribadi saya. Teruslah menebar misi kebaikan, mencerahkan bangsa, mencerahkan negara, mencerahkan agama. Ihdinas syiratal mustaqim. Kita senantiasa meminta petunjuk ke jalan yang benar. Minimal ini sering kita baca, sering kita minta 17 kali dalam sehari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.